开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 555-556, atau episode 581-582, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng akhir bisa menginjakan kakinya di tanah ras Yansen, namun dia masih belum bertemu dengan Kaisar Api, namun dia disambut oleh kesatria es Deuteron. Kemudian dua orang ini berteleportasi langsung ke halaman istana. Ada nyala api tak berujung di sekitar istana, dan mereka membakar jalan kosong tepat di tengahnya. Di ujung jalan, beberapa pejuang abadi dari ras Yansen berdiri dengan hormat di kedua sisi. Luo Feng dan Ksatria bertanduk tunggal berjalan berdampingan. Di mana Kaisar Api? Tanya Luo Feng. Itu adalah istana utama, kata Ksatria bertanduk tunggal, menunjuk ke istana tertinggi di kejauhan. Itu juga tempat Kaisar Api berada. Dua istana lainnya di setiap sisi adalah istana sekunder tempat para tamu biasa tinggal. Kaisar Pedang Sungai, silakan lanjutkan ke aula istana sekunder. Kamu mungkin diberikan audiensi dengan Kaisar Api, ketika dia kembali. Luo Feng mengubah wajahnya, membeli waktu. Luo Feng menatap Ksatria bertanduk tunggal. Itukah yang diperintahkan oleh Kaisar Api untuk kamu lakukan? Apakah kamu menyampaikan kabar kedatangan aku? Jangan repot-repot mencoba memberitahu aku, bahwa saat ini kamu tidak dapat memberitahu dia. Kaisar Api adalah satu-satunya master semesta dari seluruh ras Yansen. Dia pasti akan mengetahui kabar apapun yang menyebar ke daerah ini kapan saja. Jangan cemas, Kaisar Pedang Sungai. Yang benar saja, Ksatria bertanduk tunggal itu tidak terguncang oleh Luo Feng yang menyala. Aku baru saja mengirim kabar kepada Kaisar Api. Dia saat ini berada di bintang asli, jadi, untuk kembali dari bintang asli, ia dapat menggunakan teleportasi negara dewa, yang akan membawanya ke sini dalam waktu singkat. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh, kamu yang memimpin. Aku akan mengikuti pengaturan kamu untuk saat ini, dan beristirahat di istana. Aku hanya akan menunggu untuk melihat kapan Kaisar Api ini akan muncul. Kalau begitu, silakan ikuti aku. Ksatria bertanduk tunggal menunjukkan pengabaian yang sama untuk Luo Feng, saat dia memimpin jalan di depan. Keduanya berjalan ke aula istana sekunder. Setelah menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan beragam hidangan, Ksatria bertanduk tunggal itu pergi. Bukan siapa-siapa, dan dengan kesombongan seperti itu. Ksatria bertanduk tunggal menggeram begitu di luar. Dia melihat ke arah istana. Dengan sangat meremehkan, dia merenung, meskipun kamu adalah bentuk kehidupan yang abadi, kamu hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta sekunder yang terbaik. Kamu unggul dalam taktik melarikan diri. Siapa kamu untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kaisar Api kita? Jika bukan karena perintah Kaisar Api untuk tidak membuat masalah, aku akan menunjukkan kepada kamu konsekuensi karena tidak sopan. Dengan itu, Ksatria bertanduk tunggal berbalik dan pergi. Dia tidak bisa diganggu dengan Luo Feng. Di istana sekunder, disajikan hidangan lezat dari berbagai lokasi di seluruh alam semesta. Ada juga pilihan anggur. Makanan itu sendiri akan menghabiskan biaya seumur hidup bagi Kaisar. Saudara laki-laki aku yang kedua ini tentu saja menunjukkan pertunjukan yang cukup, pikir Luo Feng, duduk di meja. Seseorang membocorkan berita tentang keberadaan aku, dan aku hampir yakin dialah yang dengan diam-diam menyebarkan berita. Dia jelas tahu aku akan datang, namun dia memilih untuk menunda pertemuan kami. Aku di sini atas perintah tamu Gunung Duduk, dan aku menggunakan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan armor angkatan, itulah sebabnya aku di sini untuk itu. Ini adalah perintah guru kita, namun dia terbang dengan seorang guru alam semesta. Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Armor angkatan adalah milik Luo Feng untuk dasarnya.
Kaisar Api telah menggunakannya untuk waktu yang lama, dan sekarang setelah pemiliknya yang sah muncul, dia tidak terburu-buru mengembalikannya, sebaliknya, dia memerintahkan bawahannya untuk berurusan dengan Luo Feng, sehingga dia bisa bertahan untuk armor angkatan. Aku akan menunggu, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Sekarang, untuk melihat berapa lama aku harus menunggu. Masalah ini sudah tidak proporsional. Makhluk-makhluk tertinggi di alam semesta ini datang untuk mengambil hidup aku. Berita telah menyebar di seluruh tempat, dan aku yakin guru kami, tamu Gunung Duduk, pasti tahu dan juga memperhatikan dengan cermat segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara laki-laki kedua, oh, saudara laki-laki kedua. Dengan guru mengawasi kamu, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa pergi dalam permainan ini. Suatu hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Lalu 1 bulan, lalu 2 bulan, dan masih, tidak ada berita. Kaisar Api masih belum tiba. Lebih banyak penundaan, dia hanya terus menunda. Luo Feng menutup matanya dan menjadi penengah, sementara tetap terhubung dengan alam semesta virtual dengan kesadarannya. Dia menunggu dalam diam. Bagaimanapun, kekuatan ini lebih rendah daripada manusia. Dia hanya bisa menunggu. Sementara itu, Kaisar Api duduk bersila di salah satu hutan kuno di bintang asli. Dia dengan penuh perhatian merasakan ombak yang datang dari kejauhan. Jika barang-barang berharga akan segera muncul, akan ada tanda-tanda unik untuk mengumumkan kehadiran mereka. Saudara ketiga, gumamnya, biarkan aku menjinakkan kesombonganmu itu. Seorang jenius luar biasa dari ras manusia, aku jauh lebih kuat dari kamu saat itu. Aku akan membantu kamu memahami mengapa junior seperti kamu, harus menghormati seseorang dengan senioritas. Luo Feng sudah tinggal di istana selama 1 tahun atau lebih, dan selama periode ini, dia telah menunggu dengan damai dan sabar. Suatu hari, Luo Feng bermeditasi dengan kaki bersilang, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Sebuah kekuatan yang kuat tersebar di sekelilingnya, melindungi seluruh halaman istana. Setiap makhluk di lingkungan istana, mulai dari pelayan hingga pejuang abadi, segera bergegas untuk tunduk pada rasa hormat mereka. Luo Feng juga membuka matanya, lalu berkata, akhirnya, kamu di sini. Waktu dan ruang di sekitarnya berubah. Luo Feng hanya mengamati transformasi yang terjadi. Kemudian dia menemukan dirinya di aula istana yang luas. Di atas tahta istana ini duduk sosok yang menjulang tinggi. Dia padat tertutup sisik. Dengan tanduk raksasa itu, dia adalah gambar ras Yansen. Matanya menatap Luo Feng yang menunggu yang merasakan kekuatan tak berwujud. Rasanya seperti dilemparkan ke dalam tungku pembakaran. Kakak kedua, kata Luo Feng, mengangkat kepalanya untuk menatap mata Kaisar Api. Dia tersenyum. Kakak kedua, kamu akhirnya di sini. Aku, adik lelaki kamu, telah menunggu lama. Sosok yang menjulang berdiri. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuruni tangga. Tubuh sucinya menyusut ketika dia bergerak, dan pada saat dia mencapai bagian bawah tangga, dia telah berkurang ke ketinggian yang sebanding dengan Luo Feng. Dari sudut pandang penduduk bumi, Kaisar Api membawa kesombongan dan mengabaikan kehadiran semua yang lain. Kesombongan ini ada di tulangnya, jiwanya sendiri. Itu terpancar darinya secara alami. Tidak ada kepura-puraan sama sekali. Ini berbeda dari beberapa makhluk agung yang sombong dan egois lainnya. Kesombongan dan harga diri Kaisar Api, begitu meyakinkan sehingga banyak orang berseru bahwa, dia benar-benar layak menjadi master mereka. Saudara ketiga, kata Kaisar Api, menatap Luo Feng dengan sedikit keramahan dalam pandangannya. Aku berada di bintang asli, bertarung dengan makhluk besar lain, yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain untuk barang-barang berharga. Aku bertemu dengan momen krusial ketika sesuatu yang berharga pertama kali muncul, jadi aku tertunda cukup lama. Aku percaya kamu tidak mengingatnya. Tentu saja tidak, jawab Luo Feng. Kaisar Api mengangguk dan berkata, aku mengobrol dengan Putih. Guru kami, tamu Gunung Duduk, juga memberi aku beberapa perintah. Adapun kamu, aku sengaja mengumpulkan beberapa materi informatif. Kamu tentu satu dari sejuta. Jenius luar biasa dari ras manusia. Tetapi kamu harus tahu bahwa, semua yang kamu miliki saat ini adalah karena keyakinan guru terhadap kamu. Jangan bangga, berlatihlah dengan rendah hati dan jadilah ksatria alam semesta secepat mungkin. Kemudian beralih ke status master semesta. Saudara laki-laki kamu yang pertama dan aku, sedang menunggu hari itu tiba. Luo Feng sedikit mengernyit. Dia tidak suka tampilan superioritas yang diperlihatkan Kaisar Api ini,
Tapi dia menangani situasinya dengan menjawab, tentu saja, aku akan bekerja keras. Keberuntungan bersamamu. Kamu dapat mengambil warisan hidup atau mati dari Menara Bintang untuk menjadi murid ketiga tamu Gunung Duduk. Kaisar Api memandang Luo Feng. Itu sebabnya kamu harus menghargai kesempatan ini lebih dari sebelumnya. Jangan pernah mengecewakan guru kami. Saudara kedua, Luo Feng segera menjawab, kamu harus tahu tujuan aku datang ke sini. Hahaha, untuk armor angkatan. Tentu saja aku tahu. Kaisar Api tersenyum pada Luo Feng. Ketika sampai pada saudara lelakinya yang ketiga, Kaisar Api tidak menyukainya. Itu murni berdasarkan insting. Tamu Gunung Duduk telah melatih Kaisar Api muda dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya ia menjadi salah satu jenius transenden jagat raya. Dan sekarang, Luo Feng tidak sedikit pun lebih rendah darinya. Bahkan Kaisar Api menyadari bahwa di masa depan, saudara ketiga ini akan datang untuk memiliki harta sejati yang tertinggi, Menara Bintang. Dengan demikian, Kaisar Api melihat Luo Feng sebagai ancaman besar. Namun Luo Feng adalah murid ketiga yang duduk tamu gunung telah mendedikasikan dirinya untuk. Tidak mungkin Kaisar Api bisa menghentikan ini. Kakak laki-laki putih adalah yang paling tidak mempedulikan Kaisar Api. Dia sebelumnya adalah pelayan tamu duduk gunung, jadi kekuatannya jauh berbeda dari kekuasaan Kaisar Api. Tapi saudara ketiga ini, dia terus menyalahkan Kaisar Api. Benar, kata Luo Feng. Aku di sini untuk armor angkatan aku. Guru kami menginstruksikan aku untuk mendapatkannya dari kamu ketika aku memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Jadi sekarang, inilah aku. Armor angkatan adalah salah satu harta super sejati, di alam semesta yang luas ini, jawab Kaisar Api, menatap Luo Feng, itu memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan kamu baru saja menjadi abadi. Kamu masih terlalu lemah untuk melepaskan kekuatannya. Kamu bahkan mungkin kehilangan armor angkatan, jika itu berada di bawah kepemilikan kamu. Cara aku melihatnya, demi armor angkatan, dan demi keselamatan kamu sendiri, saudaraku, kamu harus terus mengembangkan kekuatan kamu. Belum terlambat bagi kamu untuk mendapatkan armor angkatan saat kamu telah menjadi ksatria semesta. Aku dengan senang hati akan terus merawatnya untuk kamu, dan ketika kamu telah menjadi seorang ksatria alam semesta, aku akan menyerahkannya langsung ke tangan kamu. Luo Feng, yang sudah tidak puas dengan Kaisar Api, marah. Armor angkatan milikku, pikirnya. Apakah aku bisa menggunakannya atau tidak, dan apakah aku akan kehilangan atau tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku di sini untuk mengambil armor angkatan di bawah perintah Master Zuo Sanke, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah memberi aku armor angkatan. Mengapa kamu mengoceh? Gumam Lu Feng dalam hatinya. Meskipun Luo Feng penuh dengan kemarahan, satu-satunya pilihan adalah untuk menekannya. Kaisar Api memandang Luo Feng, menyeringai. Saudaraku, katanya, latih dirimu dengan baik dan jadilah ksatria semesta. Maka kamu bisa menggunakan armor angkatan. Luo Feng tersenyum. Kakak kedua, katanya, aku bisa bertahan hidup diburu oleh semua makhluk besar di alam semesta tanpa armor angkatan. Jika aku bisa mendapatkan armor angkatan sekarang, aku akan jauh lebih kuat dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mati. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, saudara kedua. Berikan saja armor angkatan itu. Jangan ambil risiko. Tegelombang Kaisar Api. Suaranya menggetarkan jiwa Luo Feng. Armor angkatan adalah harta super sejati yang diinginkan bahkan oleh Master Semesta. Bagaimana kamu berani mencoba peruntungan kamu? Kaisar Api menatap Luo Feng. Kekuatannya meresap keluar seperti kekuatan fisik, menekan Luo Feng seperti gunung. Armor angkatan mungkin milikmu, tapi itu, bagaimanapun, diciptakan oleh Master Zuo Sanke setelah waktu dan energi yang tak ada habisnya. Kamu harus dapat menjamin bahwa kamu tidak akan kehilangan itu. Aku melakukannya untuk kepentingan terbaik kamu sendiri. Latih dirimu dan jadilah ksatria alam semesta, maka aku akan memberimu armor angkatan. Suara Kaisar Api bergemuruh, menggetarkan jiwa Luo Feng. Namun, tekad Luo Feng kuat, dan bahkan tanpa menara mutiara, kekuatannya sama kuatnya dengan penguasa alam semesta. Kaisar Api hanya seorang master semesta yang kuat, yang mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak dapat mengubah pikiran jagat raya hanya dengan suaranya sendiri. Kakak kedua, apakah aku merasa bahwa kamu enggan memberi aku armor angkatan? Luo Feng menatap Kaisar Api. Kaisar Api tiba-tiba menjadi geram, dan seluruh istana terjebak dalam kemarahan. Kekuatannya menekan Luo Feng.
Saudara ketiga, Kaisar Api berkata, aku telah menjaga armor angkatan untukmu selama ratusan juta tahun di bawah perintah Master Zuo Sanke, dan aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu cukup kuat. Meskipun kamu dapat menggunakan armor angkatan, kamu masih lemah, dan aku melakukan ini untuk kepentingan terbaik kamu. Jika kamu kehilangan armor angkatan, kamu akan mengecewakan Master Zuo Sanke. Jangan khawatir tentang itu, Luo Feng tegas. Aku akan memberitahu Master Zuo Sanke sendiri jika aku kehilangannya. Katakan padanya, bagaimana kamu akan memberitahunya? Kaisar Api bertanya kepadanya. Itu bukan urusanmu, jawab Luo Feng. Hanya karena kamu telah menyelesaikan sedikit, kamu menjadi begitu sombong. Kaisar Api menggelengkan kepalanya. Luo Feng memandang Kaisar Api dan berkata dengan tenang, tidak perlu mengatakan lebih banyak, saudara kedua. Aku di sini hari ini untuk mengambil armor angkatan. Apakah kamu akan memberikannya kepada aku atau tidak? Kamu tidak cukup kuat, kata Kaisar Api. Tapi Luo Feng memotongnya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari kamu, jika kamu tidak mau memberikannya kepada aku. Satu-satunya jalan aku adalah memberitahu Guru Zuo Sanke nanti. Jika Master Zuo Sanke berpikir kamu masih harus menyimpan armor angkatan, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Luo Feng sedikit membungkuk. Aku akan menunjukkan diriku. Luo Feng berbalik dan mulai pergi. Kaisar Api terkejut. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mau menyerahkan armor angkatan. Dia ingin Luo Feng mundur sendiri. Kaisar Api percaya bahwa jika Luo Feng menyerah, Master Zuo Sanke tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, itu adalah Luo Feng yang kebobolan lebih dulu. Kaisar Api tidak bisa mengatakan tidak secara langsung, karena itu bertentangan dengan perintah Master Zuo Sanke. Saudara ketiga, Tegelombang Kaisar Api. Namun, Luo Feng tidak berhenti. Berhenti. Tegelombang Kaisar Api. Suaranya mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Luo Feng kembali ke istana setelah melihat pemandangan di sekitarnya berubah. Dia memandang Kaisar Api dan berkata, mengapa kamu menghentikanku? Aku akan mengunjungi Master Zuo Sanke. Kapan aku bilang aku menolak untuk memberikannya padamu? Tuntut Kaisar Api. Aku baru saja memberitahumu bahwa kamu lemah. Tetapi jika kamu benar-benar menginginkannya terlepas dari peringatan aku, maka aku harus memberikannya kepada kamu. Jangan salahkan aku jika kamu kehilangannya di masa depan. Ini armor angkatan, ucap Kaisar Api dengan tampang kecewa. Kaisar Api membalikkan tangannya, dan satu set baju besi berlian yang indah muncul di telapak tangannya. Ada ukiran yang meredup pada baju zirah itu. Armor angkatan itu seperti dewa surgawi di tangan Kaisar Api, dan Luo Feng menahan napas memandanginya. Menatap armor angkatan, Luo Feng sangat senang. Itu berasal dari banyak potongan baju besi yang lebih solid, baju besi jenderal, baju besi raja, dan baju besi kaisar, dan itu adalah harta karun sejati yang superior yang disiapkan oleh Zuo Sanke, untuk murid ketiganya. Bahkan Master Semesta Puncak seperti Kaisar Api enggan memberikannya. Lagi pula, dia belum pernah mendapatkan harta karun sejati seperti armor angkatan atau tombak Kaisar Api sendiri. Apa yang masih kamu tunggu? Kata Kaisar Api. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan kekuatannya yang suci melingkari armor angkatan seperti benang. Dia menusuk armor angkatan dengan jejak kekuatannya yang suci, dan membakar jejak hidup di dalamnya, dan pada saat yang sama, informasi kuno tentang armor angkatan membanjiri pikiran Luo Feng. Luo Feng memasukkan armor angkatan ke cincin dunianya. Kakak kedua, aku akan pergi sekarang, kata Luo Feng sambil tersenyum. Aku akan kembali dan melihatmu lagi, jika aku punya kesempatan. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau, kata Kaisar Api. Luo Feng segera meninggalkan istana utama, dan berjalan di sepanjang portal yang memisahkan istana ruang dan bagian luar. Istana diisolasi dari gelombang ruang di sekitarnya, yang berarti mustahil untuk berteleportasi keluar. Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Kaisar Api, pemilik istana. Luo Feng berteleportasi segera setelah meninggalkan istana dan meninggalkan wilayah ras Dewa Api, menggunakan transportasi negara dewa dari salah satu budaknya. Kaisar Api berdiri di luar istana utama, bersandar pada pegangan ketika Luo Feng pergi menggunakan transportasi dewa negara. Saudara ketiga, Kaisar Api berbisik. Impresif. Kedua kandidat meninggal selama warisan hidup atau mati, namun kamu selamat. Meskipun dia mengklaim bahwa Luo Feng beruntung, dia tahu dengan jelas bahwa Zuo Sanke memiliki berbagai pilihan untuk muridnya. Ada miliaran makhluk dalam setiap generasi di bumi,
dan Luo Feng adalah yang pertama yang berhasil dalam miliaran tahun. Bahkan tanpa pelatihan Zuo Sanke, dia luar biasa. Kaisar Api telah menjadi dirinya hari ini, setelah penderitaan yang tak berkesudahan, tetapi dia tahu bahwa rintangan yang diberikan Zuo Sanke kepadanya tidak sulit. Warisan hidup atau mati adalah yang paling menakutkan. Dia mengambil armor angkatan pada akhirnya, kata Kaisar Api, perlahan menenangkan dirinya. Meskipun dia waspada terhadap Luo Feng, dia tahu bahwa bahkan jika Luo Feng menjadi Master Semesta dengan Menara Mutiara, dia, paling banyak, Master Semesta yang luar biasa yang bisa menekannya, menjadi Master Semesta tidak cukup untuk membunuhnya. Kecuali dia menjadi Master tertinggi semesta. Hanya ada beberapa master tertinggi semesta di alam semesta ini. Selama suatu ras memiliki penguasa tertinggi semesta, itu adalah ras puncak, hanya kekuatan super yang memiliki master tertinggi semesta di sisinya, yang merupakan kekuatan super teratas yang nyata. Mereka dapat memutar balik waktu, untuk membangkitkan kembali penguasa semesta, dan mereka dapat menahan serangan balik dari alam semesta dengan mudah. Mereka semua memiliki keterampilan yang luar biasa, mereka mampu mengendalikan langit dan daratan kemanapun mereka pergi, dan bahkan hukum alam semesta harus menghindarinya. Master Zuo Sanke adalah salah satunya. Hanya jika seseorang menjadi master tertinggi, mereka bisa berada di puncak alam semesta. Mata Kaisar Api berkilau karena keinginan. Dia tidak mau menjadi yang terbaik kedua bagi siapapun, itulah sebabnya dia selalu bertekad untuk meningkatkan kekuatannya dengan tajam. Meskipun dia memiliki Zuo Sanke sebagai gurunya, dia telah membuat terobosannya terutama melalui latihan mandiri. Dia sudah berdiri di antara para penguasa semesta tingkat atas, dan dia hanya satu langkah lagi dari menjadi penguasa tertinggi semesta. Istilah penguasa tertinggi sudah cukup jelas. Mereka dianggap sebagai makhluk paling kuat yang ada, mereka mampu mendominasi seluruh wilayah alam semesta. Mereka bisa menjelajahi alam semesta sendirian tanpa takut diganggu. Mereka juga bisa mengakui bakat sebagai murid mereka, dengan merampok ras lain tanpa dihentikan. Aku akan berada di levelmu jika aku bisa melangkah lebih jauh, Master Zuo Sanke, kata Kaisar Api. Dia berbalik dan berjalan kembali ke istananya. Xin kemudian berpindah ke wilayah manusia, negara semesta Ganwu. Mosa Luo Feng berjalan keluar dari lubang di sebuah planet yang gersang. Negara dewa aku berjarak 3.300 tahun cahaya. Tubuh Mosa melangkah maju. Dalam waktu singkat, ia melakukan perjalanan 1000 tahun cahaya ke depan. Tubuh Mosa mampu bergabung dengan ruang lebih baik daripada ksatria alam semesta, dan ketika menjadi bentuk kehidupan khusus setelah menyerap esensi dari ruang hati, tubuh Mosa telah mampu bergabung dengan ruang dengan sempurna. Dia bahkan mendapatkan domain teknik bakat, yang dengannya dia bisa berteleportasi 100 tahun cahaya sekaligus. Setelah menjadi abadi, kekuatan dan pikiran sucinya meningkat secara signifikan, dan dia bisa berteleportasi sejauh ksatria semesta. Dia memasuki antar lapisan ruang, setelah 3 teleportasi. Dia berteleportasi sekali lagi dan memasuki negara dewanya. Negara dewa itu tidak terbatas, dan samudra terpencil meluas perlahan. Di langit di atas samudra terpencil, Luo Feng berjalan keluar dari istana emas yang berkilauan dan berdiri di atas ombak. Kemudian Luo Feng ditutupi oleh baju zirah transparan, yang telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh sucinya. Setiap serat armor angkatan dikombinasikan dengan otot dan organ Luo Feng, dan kekuatan tak terbatas memenuhi tubuhnya. Kekuatan itu terasa luar biasa dan maha kuasa. Luo Feng menutup matanya dan menikmatinya. Tidak heran itu adalah harta yang sebenarnya, yang telah disiapkan oleh Master Zuo Sanke, seru Luo Feng. Dia sudah menerima informasi saat bersama Kaisar Api. Armor angkatan adalah baju zirah khusus. Tidak seperti harta karun lainnya yang membutuhkan pemahaman hukum untuk digunakan, armor angkatan membutuhkan kekuatan tubuh yang suci, seperti baju besi prajurit, baju besi umum, dan baju besi raja. Semakin kuat tubuh yang suci, armor angkatan akan lebih kuat juga. Tiba-tiba bayangan raksasa tiba-tiba muncul. Itu adalah binatang bertanduk emas. Luo Feng tersenyum. Coba armor angkatan, katanya. Armor transparan terbang ke arah binatang bertanduk emas seperti seberkas cahaya, menyatu dengan tubuh suci binatang bertanduk emas. Ketika Luo Feng menerima armor angkatan, dia juga merasakan kekuatannya. Dia terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadarannya, karena dia ingin memberitahu gurunya, Ksatria Truyan, bahwa dia akan memasuki bintang asli.
Di alam semesta virtual, dekat lereng gunung tanpa batas di Pulau Guntur, berdiri istana kesatria Truyan. Ada 6 sosok duduk di depan istana, minum anggur sambil mengobrol dengan keras. Seorang pria bertubuh kekar dengan 3 tanduk di kepalanya, mengangkat botol anggur yang aneh dan menelan ludah. Ada desas-desus bahwa di dataran luas 1 bintang asli, sebuah istana yang indah muncul tiba-tiba, katanya. Di depannya, ada sebuah tablet kuno yang mendokumentasikan informasi terperinci tentang harta sejati tingkat atas. Dengan harta sejati ini, seseorang dapat melarikan diri dari musuh, dengan berteleportasi atau memotong lapisan ruang dengan mudah saat dalam pertempuran. Ini adalah harta sejati yang unggul yang baik untuk melarikan diri dan menyerang. Harta karun sejati tingkat atas ini disebut layar emas surgawi. Dia bergumam dan menghela nafas. Momen selanjutnya, 3 master semesta, 18 alam semesta kelebihan beban, dan lebih dari 100 ksatria semesta melesat ke istana. Pintunya tertutup dengan cepat, dan ketika dibuka lagi 6 tahun kemudian, jumlah yang selamat adalah setengah dari jumlah yang masuk. Rumor mengatakan bahwa, pelayaran emas surgawi akhirnya diambil oleh Master Semesta Aliansi Wilayah Utara. 5 ksatria alam semesta lainnya, termasuk Truyan, bercanda sebagai tanggapan. Sangat, Kesatria Guangzhou, jangan mengarang lebih banyak cerita seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Jika itu benar-benar terjadi, mengapa kita tidak menyadarinya? Kesatria Guangzhou melotot begitu keras hingga matanya tampak menonjol seperti bola bundar kecil. Membuat cerita, aku tidak bisa sekarang, tidak saat itu. Tapi sebelumnya, berita yang kamu bagikan adalah tentang sesuatu yang terjadi ketika bintang asli membuka 2 siklus kembali, goda seorang ksatria manusia serigala, yang tubuhnya ditutupi oleh rambut cian. Layar emas surgawi yang baru saja aku sebutkan adalah, harta sejati tingkat atas yang baru saja muncul pertama kali ketika bintang asli dibuka kali ini. Kata Kesatria Guangzhou, matanya masih terbuka lebar. Aku punya banyak teman baik, dan banyak dari mereka yang memasuki bintang asli kali ini, kembali dengan berbagai kisah. Aku baru belajar tentang pelayaran emas surgawi hari ini, dan segera datang untuk memberitahu kamu semua tentang hal itu. Dan kamu pikir aku menggertak? Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Setelah beberapa tahun, berita tentang pelayaran emas surgawi akan menjangkau semua orang. Pada saat itu, kamu semua akan tahu kebenarannya. Jangan marah, Kesatria Guangzhou. Ceritakan lebih banyak tentang kelahiran harta sejati tingkat atas ini. Ya, beritahu kami lebih banyak, biarkan aku menuangkan lebih banyak anggur untuk kamu. Ksatria alam semesta lainnya membujuknya dengan senyum. Kesatria Guangzhou ditenangkan dan menenggak anggur dalam botolnya dengan sekali teguk. Kemudian dia mengulurkannya dan berkata, isi ini. Kamu semua terlalu rakus. Harta karun sejati tingkat atas ini, masing-masing dari mereka cukup berharga untuk membuat master semesta gila dengan keinginan gilanya, sejauh mereka bersedia untuk saling membunuh. Kesatria Guangzhou menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kali ini, bintang asli hanya terbuka selama sedikit lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin untuk memiliki begitu banyak harta sejati tingkat atas untuk dibicarakan? Jika bahkan beberapa harta sejati tingkat atas muncul, aku khawatir akan ada beberapa master alam semesta terbunuh. Tiba-tiba, para ksatria alam semesta lainnya berpaling untuk melihat sosok yang jauh terbang ke arah mereka. Semuanya, lihatlah, bukankah itu Kaisar Sungai Pedang Luo Feng? Kesatria Truyan, muridmu ada di sini. Memang, itu adalah Luo Feng. Aku mendengar murid kamu berada di wilayah ras Yansen sekitar 100 tahun yang lalu, di mana ia diburu oleh makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain. Tetapi dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kesatria Truyan, setelah membandingkan teknik, setidaknya kemampuannya untuk melarikan diri jauh lebih kuat daripada milikmu. Tentu saja, dia lebih kuat dari aku, ucap Kesatria Truyan sambil tertawa. Dia adalah pilar dukungan masa depan bagi umat manusia. Kekuatan kelangsungan hidupnya harus lebih unggul. Saat mereka mengobrol, Luo Feng telah berjalan ke tempat mereka duduk. Guru, sapa Luo Feng sambil tersenyum. Luo Feng, ayo, duduk, kata Truyan dan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Luo Feng tertawa dan duduk. Dia melihat sekeliling pada para ksatria alam semesta lainnya, dan mengakui mereka sambil tersenyum. Semua orang ada di sini, juga. Seorang lansia yang mirip singa pada pandangan pertama, karena tubuhnya ditutupi rambut panjang,
berkata sambil tersenyum, kami tidak berani memasuki bintang asli ketika pertama kali dibuka. Kami ingin mendengar lebih banyak berita tentangnya, untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di bintang asli. Kaisar Pedang Sungai, kami mendengar tentang niat kamu untuk memasuki bintang asli itu. Kenapa kamu belum pergi? Dia telah menyimpulkan sebanyak itu karena saat seseorang memasuki bintang asli, tidak mungkin untuk terhubung ke alam semesta virtual. Kesatria Guangzhou melotot. Bagaimana kamu tahu apakah Kaisar Pedang Sungai telah pergi atau tidak? Kaisar Pedang Sungai memiliki bakat membagi dirinya menjadi beberapa tubuh. Mungkin dia telah meninggalkan satu tubuh dalam domain ras manusia. Dengan begitu, dia bisa memasuki alam semesta virtual kapan saja. Itu masuk akal. Kesatria Guangzhou sangat masuk akal. Yang lain tertawa keras. Beberapa memandang Luo Feng dan berkata, Kaisar Pedang Sungai, apakah kamu pernah ke bintang asli? Belum, Luo Feng tersenyum. Tapi akan segera, aku di sini untuk memberitahu master aku. Lalu aku akan memasuki bintang asli. Segera, Kesatria Truyan sedikit terkejut. Kaisar Pedang Sungai, siapa yang akan pergi bersamamu? Tanya Ksatria Manusia Serigala. Kamu tidak pergi sendirian, kan? Luo Feng mengangguk. Aku pergi sendiri. Semua orang mulai keberatan. Itu terlalu berbahaya. Ada banyak ksatria alam semesta senior yang terbunuh. Kaisar Pedang Sungai, lebih baik bagimu untuk membentuk aliansi dengan makhluk besar lainnya. Luo Feng tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku hanya akan mengumpulkan pengalaman. Kesatria Guangzhou memandang Luo Feng melalui matanya yang berbentuk lonceng. Yah, aku punya beberapa informasi terperinci tentang bintang asli, termasuk semua hal yang telah terjadi selama 100 tahun terakhir. Aku suka berteman. Ini memungkinkan aku untuk mengumpulkan semua jenis informasi. Aku mungkin tidak tahu yang paling benarnya, tetapi aku pasti peringkat di 3 teratas dalam daftar itu. Aku akan memberi kamu informasi nanti. Sebelum kamu masuk, perhatikan baik-baik dan pahami segala sesuatu yang berkeliaran di dalam setiap bintang asli. Luo Feng berterima kasih. Itu sangat anggun dari Kesatria Guangzhou. Kesatria Guangzhou memang tahu banyak hal dan memiliki banyak informasi tentang bintang terbuka. Kesatria Truyan setuju, tersenyum. Tapi Kaisar Pedang Sungai, lanjut Kesatria Guangzhou, matanya masih terbuka lebar. Semakin banyak pengetahuan yang aku kumpulkan, semakin aku sadar betapa banyak bahaya yang mengintai bintang-bintang asli. Tidak ada hukum dan perintah di sana untuk menjaganya. Awalnya, ini mungkin terlihat damai. Namun, ketika harta sejati mulai muncul, akan ada banyak keributan. Makhluk agung akan tampil untuk memperjuangkan hak untuk mengklaim mereka. Yang lebih lemah akan dihilangkan dalam waktu singkat. Cara aku melihatnya, dengan kekuatan kamu itu, dan banyak harta sejati yang kamu miliki, kamu terikat untuk menarik perhatian makhluk besar yang merasa iri dari ras lain. Peluang kamu untuk bertahan hidup mungkin tidak lebih dari 10%. 10%, apakah kamu yakin? Ucap Lu Feng bertanya kembali. Ksatria alam semesta lainnya menggelengkan kepala mereka. Luo Feng memiliki teknik bakat domain. Bagaimana kamu bisa mengatakan kesempatannya untuk bertahan hidup tidak melebihi 10%? Tanyanya kembali. Berkat lolos dari maut saat sedang diburu oleh segerombolan makhluk agung alam semesta, Luo Feng mendapatkan reputasi yang cukup baik. Namun, Luo Feng terkejut. Apakah peluangnya benar-benar serendah itu? Apakah itu karena Master Semesta? Luo Feng mengerutkan kening. Master Semesta memang kuat, tentu saja. Lebih dari setengah dari mereka yang berkumpul di bintang asli kali ini, dikatakan sebagai Master Semesta. Tetapi ada beberapa dari mereka, dan mereka tersebar di semua 10.081 bintang asli. Tidak akan ada penguasa semesta di sebagian besar bintang asli. Maka dari itu peluang untuk bertemu dengan mereka sangatlah rendah. Aku mengatakan bahwa kesempatan kamu untuk bertahan hidup rendah, karena lingkungan di dalam bintang asli, bukan karena penguasa semesta, Kesatria Guangzhou menjelaskan. Setiap bintang asli hanya bisa sangat besar, dan ada begitu banyak ksatria alam semesta senior dan penguasa alam semesta berkumpul di bintang-bintang, tapi begitu lokasi kamu terbuka, yang lain akan segera merencanakan serangan balik mereka terhadap teknik bakat domain kamu, oleh karena itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dan pada akhirnya, kamu akan terbunuh. Luo Feng mengangguk sedikit. Itu benar. Seperti yang telah ditunjukkan kepadanya sebelumnya, kartu as yang terungkap bukan lagi kartu as. Kekuatan domain mungkin telah keluar dari dunia ini,
tetapi itu tidak membuatnya tak terkalahkan. Jika beberapa penguasa semesta dengan niat jahat bekerja bersama, tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Bahkan ada beberapa master semesta, dengan teknik tingkat pertama yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah sendirian. Yang terbaik adalah kamu memiliki pasangan, Kesatria Guangzhou memperingatkan. Lengkapi satu sama lain sehingga ketika ada bahaya, kalian berdua bisa bergantung pada teknik bakatmu untuk melarikan diri. Beberapa jenis bahaya membutuhkan bantuan pasangan master untuk dapat selalu bertahan. Terima kasih, Kesatria Guangzhou, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Informasi tentang semuanya telah aku kirimkan kepada kamu, kata Kesatria Guangzhou. Saat berikutnya, Luo Feng menerima email. File terlampir berisi sejumlah besar informasi terperinci dalam bentuk teks, gambar, dan klip video tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi selama 100 tahun atau lebih sejak pembukaan bintang asli. Luo Feng menghela nafas dalam hati. Untungnya, dia mendapatkan armor angkatannya. Dengan armor angkatan, seolah-olah aku membawa benteng bersamaku, pikir Luo Feng. Bersama dengan kekuatan tubuh mosa aku untuk mengubah dan mereplikasi bentuk dan aura makhluk lain, yang bisa mengenali aku sebagai Kaisar Sungai Pedang, gumam Luo Feng dengan penuh semangat. Kembali di negara dewa, tubuh penduduk bumi aslinya dan tubuh binatang bertanduk emasnya, telah mencoba armor angkatan dan masing-masing merasakan kekuatannya. Situasi bertepatan dengan informasi yang dia peroleh tentang apa yang akan terjadi, saat armor angkatan mengakui masternya. Luo Feng tidak bisa tidak merasa kagum, armor angkatan benar-benar harta karun sejati. Dia bisa mengerti mengapa makhluk tertinggi seperti Kaisar Api akan menggunakan cara curang seperti itu, untuk mempertahankannya. Luo Feng menduga bahwa armor angkatan mungkin bahkan lebih kuat, bahkan daripada Sungai Seribu Harta. Armor angkatan disempurnakan, dan dibuat sesuai dengan desain tamu Gunung Duduk. Itu adalah harta sejati dalam bentuk satu set baju besi yang unik, dan sangat berbeda dari harta sejati lainnya yang diketahui Luo Feng. Untuk mengendalikan harta karun sejati, seperti sayap Siwu dan armor emas raja, juga harta seperti galaksi perahu kuno, diperlukan seseorang untuk memiliki pemahaman hukum yang sangat tinggi, bahkan seseorang seperti Luo Feng hanya bisa mencapai bentuk kedua dari sayap Siwu dan armor emas raja. Adapun galaksi perahu kuno, ia masih tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Tapi armor angkatan sama sekali berbeda. Prajurit, jenderal, raja, dan baju besi kaisar semuanya, tidak terkait dengan pemahaman hukum. Sebaliknya, mereka bergantung pada kekuatan tubuh. Armor angkatan juga demikian, itu tergantung pada kekuatan tubuh. Jika tubuh yang suci tidak cukup kuat, itu akan sia-sia bahkan jika seseorang memiliki pemahaman hukum yang tinggi. Jika tubuh yang suci kuat, tidak ada yang salah, bahkan jika seseorang memiliki pemahaman hukum yang rendah. Armor angkatan memiliki 3 bentuk berbeda. Bentuk pertama membutuhkan 100 juta kali kekuatan penguasa sektor untuk mengaktifkannya. Dan setelah diaktifkan, itu dapat memblokir dan melemahkan kekuatan serangan material menjadi 1/1000, serangan jiwa akan melemah menjadi hanya 1/10, dan pengguna akan mendapatkan kekuatan yang sama, dengan 100 juta kali kekuatan penguasa sektor. Bentuk kedua membutuhkan 100 miliar kali kekuatan penguasa sektor untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, itu dapat memblokir dan melemahkan kekuatan serangan material menjadi 1/10.000, serangan jiwa akan melemah menjadi 1/10, dan pengguna akan mendapatkan kekuatan yang sama dengan 1 triliun kali kekuatan penguasa sektor. Bentuk ketiga membutuhkan 100 triliun kali kekuatan penguasa sektor untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, itu dapat memblokir dan melemahkan kekuatan serangan material menjadi 1/100.000, serangan jiwa akan melemah menjadi 1/10, dan pengguna akan mendapatkan kekuatan yang sama, dengan 100 triliun kali kekuatan penguasa sektor. Ini adalah harta sejati yang menyelamatkan jiwa yang sangat kuat. Begitu seorang guru semesta membakar tubuh sucinya untuk mengaktifkannya, ia akan dapat mengaktifkan bentuk ketiga. Dengan bentuk ini, setiap serangan material oleh harta super sejati dari master semesta lain dianggap sia-sia, serangan material tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Efek ini hanya berlaku selama seseorang tidak berhadapan dengan harta sejati berbasis serangan yang lebih kuat, seperti harta sejati tertinggi. Jika harta karun sejati tertinggi muncul di bintang asli, pertarungan sengit di antara banyak master semesta akan terjadi. Untuk 1 atau 2 master semesta kehilangan nyawa mereka, di medan pertempuran tidak ada yang luar biasa. Sementara itu di dalam istana Luo Feng di Pulau Guntur,
Dalam kesucian tempat pribadinya, Luo Feng membaca materi tentang bintang-bintang asli. Mengesankan, katanya, Ksatria Guangzhou ini memang mengumpulkan informasi terperinci tentang bintang-bintang asli, dan rencanaku akan berhasil, tapi itu memang berbahaya. Dan itu adalah tempat di mana aturan yang kuat. Oke, 3 tubuh aku yang lain sudah ada di portal menuju bintang-bintang asli. Dalam jarak lebih dari 100 tahun cahaya dari wilayah manusia, tidak ada bintang di ruang angkasa. Sebaliknya, hanya ada badai yang terbentuk oleh cairan hidromagnetik. Bayangan 40 kaki berdiri di ruang. Dia memiliki sepasang tanduk perak dan mata ungu, dan dia ditutupi dengan sisik abu-abu. Selain itu, dia memiliki ekor seperti kalajengking. Dia berdiri di sana, berdarah dan kuat. Ada binatang buas aneh berjongkok di bahunya. Dan binatang itu memiliki sayap, 5 tanduk di kepalanya, dan kuku tebal. Siapapun yang berpengetahuan akan dapat mengidentifikasi makhluk ini, makhluk dalam bentuk manusia dengan tanduk, sisik abu-abu, dan ekor seperti kalajengking, itu adalah binatang pupa ungu. Binatang dapat datang dalam segala bentuk, dan beberapa dari mereka tampak seperti manusia. Binatang pupa ungu adalah salah satunya. Binatang pupa ungu dikenal karena haus darah mereka, dan tentu saja, sebagian besar makhluk luar angkasa haus darah. Banyak makhluk besar juga akan mengenali binatang aneh sepanjang 3 kaki di bahu binatang pupa ungu. Itu adalah binatang bertanduk emas, salah satu dari 12 makhluk luar angkasa. Haha, bahkan guru aku tidak dapat mengenali aku, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tubuh Mosa berubah menjadi bentuk binatang pupa ungu, dan itu tidak menghasilkan aura apapun. Luo Feng membelai binatang bertanduk emas di bahunya. Cincin dunia di dalam tubuh Mosa menyembunyikan tubuh samudera jauhnya, dan tubuh samudera jauh memancarkan kekuatannya melalui cincin dunia. Luo Feng tersenyum. Makhluk besar lain hanya akan merasakan keganasan haus darah, ketika mereka menyaksikan tubuh Mosa secara langsung. Kehadirannya yang kuat menyaingi ksatria alam semesta yang kuat. Tingkat kekuatan makhluk terkait dengan tubuh sucinya. Semakin kuat tubuh, maka akan semakin kuat juga kekuatannya. Penguasa alam semesta sangat kuat karena puncak, atau teknik pamungkas yang mereka ciptakan. Namun, kekuatan mereka mirip dengan ksatria alam semesta, itulah sebabnya mengapa mustahil untuk merasakan penguasa semesta, jika dia tidak secara sukarela menunjukkan kekuatannya. Tubuh samudera jauh milik Luo Feng 100 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor, dan karena ukurannya yang besar, kekuatannya relatif lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan ksatria alam semesta yang kuat. Tentu saja, kekuatan binatang bertanduk emas bahkan lebih kuat. Meskipun binatang bertanduk emas saat ini hanya sekitar 6 kaki panjangnya, namun dia sudah melakukan teknik kedua dewa dunia, dan transformasi dewa binatang. Luo Feng telah membeli bahan berharga yang tak terhitung banyaknya untuk berlatih dewa dunia selama 80.000 tahun yang dihabiskannya menciptakan teknik utamanya. Lagi pula, tidak perlu banyak biaya baginya untuk berlatih sebagai penguasa sektor. Luo Feng sudah berada pada status tinggi tanpa banyak harta karunnya, dan dia bisa menukar salah satu harta karun itu dengan banyak bahan berharga. Dia dengan mudah mencapai level dewa tertinggi di dunia, 36 kali lipat. Setelah menyelesaikan dewa dunia, tubuhnya dapat dengan mudah diperbesar dan menyusut sesuka hati, dan itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Dewa dunia memiliki amplifikasi 36 kali, dan tingkat ketiga transformasi dewa binatang memiliki amplifikasi 8 kali. Ketika mereka digabungkan, mereka hanya bisa memberi tubuh binatang bertanduk emas amplifikasi 45 kali. Namun, jika dia melakukan teknik bakatnya memperkuat, dia bisa mencapai amplifikasi 90 kali. Tubuh Mosa aku memancarkan kekuatan dari tubuh samudera jauh, dan itu pada tingkat ksatria alam semesta senior, pikir Luo Feng. Namun, kekuatan yang datang dari binatang bertanduk emas jauh lebih kuat. Luo Feng melihat binatang bertanduk emas di bahunya, dan binatang bertanduk emas menatapnya juga. Mereka bertukar kontak mata. Hahaha, siapapun yang melihat kita akan menganggap kita sebagai dua makhluk besar dari aliansi binatang luar angkasa. Luo Feng tersenyum. Ada 9 kekuatan super di alam semesta, dan mereka adalah 6 aliansi dari 6 ras puncak, Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Wilayah Utara, dan Aliansi Binatang Luar Angkasa. Keenam aliansi termasuk Aliansi Teritorial Utara saling bertarung dengan sengit. Adapun Sekolah Dewa Leluhur dan Aliansi Binatang Luar Angkasa, mereka menghindari konfrontasi. Sekolah Dewa Leluhur tidak bertarung untuk wilayah apapun,
dan aliansi binatang luar angkasa jarang terlihat. Bahkan binatang luar angkasa biasa adalah pemandangan yang langka. Tanah aliansi binatang luar angkasa adalah rahasia di alam semesta. Meskipun beberapa makhluk besar dari aliansi binatang luar angkasa dapat dilihat, dalam beberapa keadaan khusus, seperti pembukaan bintang asli, hanya sedikit yang tahu di mana tanah aliansi binatang luar angkasa berada. Jenis makhluk yang biasanya menghindari pertempuran dan tidak bertarung untuk wilayah itu adalah penyamaran yang sempurna. Identitas manusia aku terkenal di alam semesta. Dalam wujud aku sendiri, aku seperti perbendaharaan bergerak pada bintang-bintang asli. Aku pasti akan diburu oleh berbagai ras. Luo Feng melirik sisik abu-abunya. Penampilan ini tidak akan menarik banyak perhatian, dan aku tidak akan dikelilingi oleh mereka. Bagaimanapun, ada makhluk-makhluk besar dari semua ras di bintang-bintang asli. Mereka saling mengintimidasi. Mereka tidak akan menyerang orang lain kecuali mereka bisa menjamin kesuksesan, dan yang dikenal sebagai Kaisar Pedang Sungai Luo Feng, tentu saja menggoda. Namun, dua makhluk besar binatang luar angkasa tidak mudah untuk dihadapi. Luo Feng memandang ke tempat yang jauh. Ada pusaran air raksasa di antara badai hidromagnetik. Itu memiliki diameter 6 miliar mil. Itu berkilauan dan memutar ruang di sekelilingnya, dan tekanan dari pusaran air bisa menghancurkan pejuang abadi yang biasa. Dan ada sebuah portal ke bintang-bintang asli, ucap Luo Feng berbisik. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.